Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Melati Putri, NPM 224111066, kelas manajemen 22C. Pada materi hari ini saya akan membahas materi yang berjudul merancang dan mengelola saluran pemasaran. Saluran pemasaran dan jaringan nilai adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran merupakan seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. Beberapa perantara, seperti pedagang grosir dan eceran, yang membeli berhak atas menjual kembali barang dagangan disebut pedagang. Lalu perantara lainnya, broker, perwakilan produsen, agen penjual, mencari pelanggan dan dapat bernegosiasi atas nama produsen tetapi tidak memiliki hak atas barang. Oleh karena itu mereka disebut agen. Lalu berikutnya, apa sih arti penting saluran itu? Sistem saluran pemasaran atau marketing channel system adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi oleh manajemen. Salah satu peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga harus membentuk pasar. Perusahaan harus memutuskan berapa besar usaha yang harus dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran, dorong, dan tarik. Apa sih strategi dorong itu? Atau push strategi menggunakan tenaga penjual, uang promosi, dagang, atau sarana lain produsen untuk mendorong perantara membawa promosikan dan menjual produk ke pengguna sekitar. Strategi ini tepat digunakan jika loyalitas mereka dalam satu kategori rendah pilihan merek. Dilakukan di toko, produk menjadi barang impuls dan manfaat produk dipahami dengan baik. Lalu berikutnya strategi tarik atau pull strategy. Produsen menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar menjadi produk dari perantara sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Strategi tarik tepat digunakan ketika ada loyalitas merek yang tinggi dan keterlibatan yang tinggi. Dalam kategori tersebut, konsumen mampu menerima perbedaan antara merek dan konsumen sudah memilih merek sebelum pergi ke toko. Lalu perkembangan saluran. Perusahaan baru biasanya mulai beroperasi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Jumlah perantara semacam itu cenderung terbatas, seperti beberapa agen, penjualan produsen, pedagang grosir, pengecer yang sudah mapan, dan gudang. Memutuskan saluran terbaik bisa tidak menjadi masalah, tetapi yang sering menjadi masalah meyakinkan perantara yang ada untuk mengganti lini perusahaan. Jika berhasil, perusahaan dapat membuka cabang ke pasar yang baru dan menggunakan saluran yang berbeda di berbagai pasar. Lalu berikutnya ada saluran hibrida. Perusahaan yang berhasil saat ini juga melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar atau saluran hibrida atau hybrid channel di banyak wilayah pasar. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus memastikan bahwa saluran-saluran itu bekerja sama dengan baik dan menyesuaikan diri dengan cara pelaksanaan bisnis. Beberapa pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditemukan karakter oleh fitur-fitur seperti yang pertama, kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman. Kedua, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online di toko pengecer terdekat. Lalu yang terakhir, hal untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Lalu, apa sih peran saluran pemasaran itu? Produsen seringkali bisa mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan penjualan dengan menggunakan perantara melalui kontak, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi mereka. Perantara membuat barang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh pasar sasaran, dan biasanya menawarkan pencapaian lebih besar dan
pada pencapaian dilakukan oleh perusahaan sendiri. Fungsi, aliran, dan saluran. Fungsi dan aliran saluran. Saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan dan menginginkan. Anggota saluran pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi kunci. Beberapa fungsi tersebut yaitu terdiri dari fisik, hak milik promosi, atau membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan kepada pelanggan. Fungsi lain atau pemesanan dan pembayaran membentuk aliran ke belakang dan pelanggan ke perusahaan. Akan tetapi, fungsi lain informasi, negosiasi, keuangan, dan risiko terjadi dalam dua arah. Produsen yang menjual produk fisik dan jasa mungkin memerlukan 3 saluran. Lalu, tingkat saluran ini terdiri dari aliran fisik, aliran hak milik, aliran pembayaran, aliran informasi, dan aliran promosi. Keputusan rancangan saluran. Perancangan sistem saluran pemasaran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen, menentukan tujuan saluran, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Sekian saya akhiri pada materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.